Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fidatul Aini dengan NIM 1945 pada materi Communication Skill for Teacher pada dosen pengampu Bu Fitri Meliawati, dan di sini saya akan menjelaskan adanya sejarah Vihara Avalokitesvara di Banten. Vihara Avalokitesvara adalah tempat peribadatan umat Buddha yang dibangun pada tahun 1774 dengan latar belakang sejarah yang dipengaruhi hubungan salah satu putri Kaisar Cina Ong Tien dan Sunan Gunung Jati. Vihara yang berdiri sejak itu hingga hari ini terdiri memiliki cerita menarik yang berkaitan dengan meletusnya Gunung Krakatau, dan hal itu dituliskan dalam bahasa dan aksara Cina yang juga diterjemahkan ke dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Cerita itu dipajang di dinding salah satu sudut vihara. Berikut terjemah bahasa Indonesianya. Pada tanggal 27 Agustus tahun 1883, Gunung Krakatau dengan ketinggian kurang lebih 2.600 meter pukul 02.56 dini hari mendadak meletus dengan dahsyatnya suara gemur mengagetkan penduduk sekitarnya. Hancurnya debu dan batu pada tanggal 27 Agustus tahun 1883, Gunung Krakatau dengan ketinggian kurang lebih 2.600 meter pukul 02.56 dini hari mendadak meletus dengan dahsyatnya suara gemur mengagetkan penduduk sekitarnya. Hancuran debu dan batu berterbangan mencapai ribuan kilometer jauhnya. Langit pun tampak hitam pekat walaupun menjulurkan tangan dan kelima jari tak tampak. Asap dan debu membumbung tinggi sampai 30 km, bahkan siang bagaikan malam. Pulau di sekitar amblas tertutup lahar bercampur air laut. Tingginya lahar sampai 135 meter. Ratusan desa musnah, menewaskan 3.800 orang dalam radius ratusan kilometer bagaikan rumah hantu. Ledakan suara memekak telinga sampai mengeluarkan darah. Kaki, tangan gemeteran, tak terasa gigi beradu, bimbang dan ragu melindungi di vihara. Kalak ramai duka dan resah, menyembah di lantai, memohon pada Sang Buddha, saling pandang dengan muka pucat. Dewi Han Lam menunjukkan wibawanya dan mengeluarkan cahaya terang menderang di luar vihara dengan derasnya menyabun kelapa dan segala benda yang ada. Tapi air dan lahar tidak masuk ke dalam vihara. Bencana pun luput dan selamat dilaluinya. Mengenal asal-usul Vihara Avalokitesvara, dibangun dekat Masjid Agung Banten, menyimpan kisah cinta Sultan. Vihara Avalokitesvara merupakan salah satu vihara tertua di Banten. Letaknya di Jalan Tubagus Raya Banten atau kawasan Banten Lama, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Banyak versi yang menceritakan perihal berdirinya Vihara Avalokitesvara yang menjadi tempat ibadah para penganut Buddha yang ada di Banten ini. Menurut Humas Vihara Avalokitesvara ini didirikan oleh sebagian pengikut Putri Tiongkok Ong Tien Nio yang masih mempertahankan agama Buddhanya pada tahun 1652 di desa Dermayon. Sementara masih menurut Asaji, Putri Ong Tien
dan sebagian pengikut lainnya yang juga mempunyai loyalitas tinggi berpindah agama memeluk Islam dan mendirikan tempat ibadah yakni Masjid Pacian Tinggi. Lalu siapa sebenarnya Putri Ong Tien Nio ini? Apa hubungannya dengan Sultan Banten? Nah, singkat cerita, berdasarkan apa yang disampaikan Asaji, Putri Ong Tien Nio ini merupakan seorang pedagang yang berasal dari Tiongkok. Karena dahulu seorang pedagang ini biasanya berlayar dari pulau ke pulau untuk berdagang. Begitupun dengan apa yang dilakukan oleh Putri Tiongkok. Awalnya dia ingin berlayar ke Surabaya, namun saat memasuki ke wilayah Banten dan melihat adanya mercusuar yang letaknya di depan Kali Kemiri, ia pun bertolak kembali pulang menunggu arah angin barat daya. Jadi sambil menunggu arah angin barat daya, Putri Ong Tien turun dan meminta surat atau tanda izin untuk berlayar lagi, ungkap Asaji. Dan kebetulan pada saat Putri Ong Tien memasuki wilayah Banten, dahulu penguasaannya adalah Sultan Syarif Hidayatullah. Lalu singkat cerita, Putri Ong Tien dan Sultan Syarif Hidayatullah pun akhirnya menikah, ujarnya menjelaskan. Setelah menikah, Putri Ong Tien diboyong ke Cirebon. Lalu setelah menikah, Putri Ong Tien diboyong ke Cirebon. Lalu berhubunglah dengan Wali Songo. Lalu singkat cerita, Sultan Syarif Hidayatullah dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Sementara anak buahnya Putri Ong Tien yang berjumlah 305.000 orang membentuk komunitas Tionghoa Karangantu yang bernama Kampung Baru. Sebagaimana disebutkan di atas, dari seluruh pengikut Putri Ong Tien ini terbagi dua, ada yang berpindah memeluk agama Islam, ada juga masih mempertahankan keyakinannya memeluk agama Buddha. Namun meski demikian, sebagaimana bukti sejarahnya dapat kita lihat dengan berdirinya vihara di dekat Masjid Pacianan Tinggi, masjid bersejarah yang didirikan pengikut Putri Ong Tien beragama Islam, menandakan betapa tingginya sikap toleransi rakyat Banten sejak dulu. Pada abad ke-17, Banten pernah mengalami pandemi seperti pandemi corona yang terjadi sekarang yang menyebabkan orang meninggal. Mesaji menjelaskan, patung Dewi Kuan Im peninggalannya bersejarah yang sampai sekarang masih ada di Vihara Avalokitesvara. Oleh Kanjeng Sultan diminta untuk dibawa upacara keliling kampung sebagai ritual tolak balak. Masakannya kebesaran dari Dewi Kuan Im. Pandemi yang terjadi tersebut pun dapat reda. Betapa gembiranya Sultan melihat rakyatnya dapat terhindar dari pandemi. Sultan pun menghibahkan sebidang tanah di depan Cukwek. Lalu pada tahun 1774 dipindahkanlah vihara dari desa Dermayon ke kampung Pamarican. Kisah lain yang memandangkan betapa keramatnya vihara Avalokitesvara disebut, konon pada tahun 1883 terjadi tsunami 4 hari 4 malam yang menyebabkan banyaknya orang yang meninggal. Bagi sebuah mukjizat, orang yang masuk ke dalam vihara selamat karena air akibat tsunami tersebut tidak masuk ke dalam vihara. Sementara di luar vihara, air mencapai tinggi setinggi pepohonan kelapa. Sementara versi lain perihal berdirinya vihara Avalokitesvara Banten ini
masa emas Kerajaan Banten saat dipimpin Sultan Ageng Tirtayasa tahun 1652. Gerbang dengan atap perhiasankan dua naga mempersebutkan Mustaka sang pemenang. Menyambut pengunjung di pintu masuk lebih ke dalam vihara tersebut memiliki nama lain yakni Kelentang Tridharma. Disebutnya vihara sebagai Kelenteng Tridharma. Ini karena vihara tersebut melayani 3 pervayan sekaligus yakni Konghucu, Taoisme, dan Buddha. Tapi meskipun vihara ini diperuntukkan untuk melayani 3 agama tersebut, vihara ini terbuka untuk umum. Rakyat Banten yang menganut agama lain juga bisa mengunjungi vihara Avalokitesvara ini untuk melihat dan menikmati bangunan yang merupakan salah satu cagar budaya yang ada di Provinsi Banten.